Kisah ini berawal di Selat Bering. Saat itu ada beberapa orang nelayan yang sedang menjaring ikan, namun sialnya mereka malah terjebak di dalam badai yang besar. Ketika mereka hendak menarik jaring ikan mereka, mereka melihat sesuatu yang aneh. Mereka pikir jika itu adalah hiu. Kemudian mereka pun berusaha untuk menangkap makhluk tersebut. Setelah beberapa lama, mereka mulai menyadari jika makhluk itu bukanlah seekor hiu. Makhluk itu pun mulai melakukan penyerangan. Bahkan salah seorang nelayan itu pun terluka, namun pada akhirnya mereka bisa menangkap makhluk itu dan mengurungnya di sebuah dek kapal. That ain't no shark! Xander! You see me? Look around! Throw your weapon! What the hell is it? Mengetahui jika salah satu awak kapalnya terluka, kapten kapal pun mengambil keputusan untuk meminta bantuan medis untuk segera datang menolong. Sampai saat itu mereka masih belum tahu makhluk apa itu sebenarnya. Tak berselang lama bantuan pun datang, namun kala itu ternyata yang datang adalah pasukan khusus. Let's see what you caught tonight, Captain! I'm entitled to that. Beberapa hari sudah berlalu semenjak kejadian itu, beralih ke sebuah kota yang ada di Teluk Bristol. Semua penduduk di kota itu sedang mengadakan sebuah festival yang bertajuk Putri Duyung. Semua orang terlihat bahagia karena di sana banyak sekali hiburan termasuk drama anak-anak yang bertemakan tentang Putri Duyung. Setelah itu, wali kota mulai memberikan sambutannya dan memperkenalkan istri dan anaknya. Namun sayangnya salah satu dari anaknya itu tidak hadir. Dia itu bernama Ben. Ternyata Ben adalah seorang aktivis biota dan hewan laut. Kala itu dia sedang bersama dengan pacarnya menyelamatkan seekor anjing laut yang terluka. Malam hari pun sudah tiba. Semua nelayan yang waktu itu menemukan hewan aneh di laut mengajak Ben untuk bertemu di sebuah kafe. Ternyata mereka meminta bantuan Ben untuk mencari tahu tentang hewan yang mereka lihat sebelumnya. Saat itu Ben hanya bisa tertawa mendengar cerita mereka. Namun semua berubah menjadi serius saat salah satu nelayan itu menunjukkan sebuah video kepada Ben. Tapi meski demikian, Ben meyakinkan mereka jika makhluk itu bukanlah makhluk seperti yang mereka pikirkan. Di tempat lainnya, tepatnya di sebuah tempat rahasia, salah seorang peneliti membawa seorang laksamana untuk melihat makhluk yang sudah berhasil mereka tangkap. Alangkah terkejutnya laksamana itu saat melihat makhluk tersebut ternyata adalah seekor putri duyung. Singkat cerita, Ben dan pacarnya sedang berada di sebuah danau yang terhubung langsung dengan laut. Kala itu Ben menghampiri salah seorang nelayan yang bernama Sander. Ben mencoba untuk meyakinkan nelayan itu bahwa makhluk itu bukanlah makhluk yang harus ditakuti, tapi Sander tetap dengan pendiriannya dan ingin Ben percaya kepadanya. That maybe there is something down there that we haven't seen. Just do it. Kala itu tiba-tiba saja ada seorang anak berteriak jika ada hiu di dekatnya, namun ternyata itu hanyalah bagian kepala dari hiu saja. Kemudian Ben membawa potongan kepala itu ke tempat kerjanya bersama dengan pacarnya itu. Mereka yakin jika itu bukanlah bekas gigitan paus, namun mereka pun belum tahu makhluk apa yang sudah menggigit hiu tersebut. Kini Ben sedang menuju pulang ke rumahnya, tapi di perjalanan dia melihat ada seorang wanita bertelanjang menghalangi perjalanannya. Ben pun menghentikan mobilnya dan menghampiri wanita tersebut, namun wanita itu terus saja berjalan menghindari Ben sampai pada akhirnya wanita itu pun pingsan. Ben mulai memakaikan jaketnya ke tubuh wanita itu dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ben menunggu wanita itu sampai sadar. Tak berselang lama, wanita itu pun mulai sadar. Ben bertanya tentang siapa wanita itu sebenarnya, namun wanita itu nggak menjawab pertanyaan dari Ben. Wanita itu hanya bersenandung, suaranya sangat merdu sampai Ben terpesona, namun Ben pun terkejut saat mendengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah dokter yang dipanggil Ben untuk memeriksa wanita tersebut. Tapi setelah Ben dan dokter itu masuk ke dalam rumah, wanita itu sudah tidak ada di sana. Ben dan dokter itu pun heran kemana wanita itu pergi. Kini hari sudah berganti, matahari pun mulai terbit. Kala itu Rin berada di sebuah bangkai kapal yang sudah tidak terpakai. Sepertinya Rin lapar dan saking laparnya dia melahap seekor tikus yang ada di dekatnya.
Setelah kenyang, Rin pergi ke pusat kota. Dengan perlahan dia memantau orang dan suasana di sekitarnya, sampai pada akhirnya Rin bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu itu bernama Nyonya Hauskin. Sepertinya ibu itu mengetahui siapa Rin sebenarnya. Tak lama kemudian Ben datang menghampiri ibu itu, namun Rin sudah tidak ada di sana. Kemudian Ben bertanya tentang wanita yang tadi bersama ibu tersebut. Kini Rin sudah sampai di sebuah dermaga. Di sana dia menemukan kapal yang sudah menjaring saudaranya itu. Ternyata makhluk yang sebelumnya berhasil para peneliti tangkap itu adalah Duyung, adiknya Rin. Tujuan Rin datang ke daratan itu untuk mencari adiknya. Rin terus berjalan meski ia nggak tahu kemana ia harus pergi. Sampai pada akhirnya Rin bertemu dengan seorang laki-laki. Dengan terbata-bata Rin menyebutkan namanya itu. Kemudian Rin masuk ke dalam mobil pria tersebut. Di perjalanan pria itu terus mengajak ngobrol Rin. Sepertinya pria itu mempunyai niat jahat. Dia mulai menawarkan minuman beralkohol dan memegang wajah Rin. Bahkan dia meletakkan tangan Rin ke area terlarang pria tersebut. Entah apa yang Rin lakukan, yang jelas kini pria itu sudah tak bernyawa lagi. Setelah itu Rin pergi dan akhirnya dia sampai di sebuah tempat aktivis biota dan hewan laut. Tempat itu adalah tempat di mana Ben dan pacarnya bekerja. Kala itu pacarnya Ben sedang memberikan informasi kepada anak-anak sekolah. Di saat semua pergi, Rin memakan ikan kocok yang sudah pacarnya Ben buat. Pacarnya Ben yang bernama Medi itu membawa anak-anak tersebut untuk melihat anjing laut. Kedua anjing laut itu terlihat pandai dan sangat lucu, sampai pada akhirnya kedua anjing itu pun mulai melihat Rin. Kedua anjing laut itu pun kini tidak terkendali, mereka terlihat sangat ketakutan. Tak berselang lama, Ben pun datang menemui Rin. Ben mulai memperkenalkan dirinya. Rin pun menyebutkan namanya adalah Rin. Dengan perlahan, Ben melihat sisik yang ada di tangan Rin. Tiba-tiba pacarnya Ben datang. Ben mengatakan bahwa dia adalah Rin dan dia sedikit aneh. Ben bilang bahwa Rin perlu diobati. Di saat Ben mencari obat untuk Rin, ternyata Rin mulai berubah ke wujud aslinya. Dengan perlahan dan mengesot, Rin berusaha untuk menuju ke laut. Akhirnya Rin pun sampai dan masuk ke dalam air. Saat itulah Rin mulai berubah wujud ke wujud aslinya, yaitu seekor putri duyung. Kala itu Ben melihat ada sesuatu yang aneh lewat monitornya. Kemudian Ben pun segera menceburkan dirinya ke dalam laut. Ben sangat terkejut saat melihat ada seekor putri duyung yang sangat menyeramkan. Bahkan putri duyung itu mulai menyerang Ben. Untungnya Ben bisa melawan dan meloloskan diri dari serangan putri duyung itu. Saat sadar Ben sudah berada di tepian dan di sampingnya sudah ada Dokter Benjamin. Entah apa yang Ben pikirkan, kini dia pergi untuk menemui Nyonya Hauskin. Ben yakin jika ibu itu tahu sesuatu tentang gadis yang dia temui sebelumnya. Ben mulai mengatakan bahwa dia melihat makhluk yang sama seperti dengan yang ada di salah satu sampul buku milik Nyonya Hauskin. Ben yakin jika makhluk itu adalah seekor putri duyung. Sejak kecil mereka diberitahu bahwa putri duyung itu hanyalah sebuah dongeng, namun kini Ben yakin jika putri duyung atau mermaid itu adalah nyata. Seperti apa kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siret. Biar kami bisa semangat terus bikin video selanjutnya. Terima kasih.